Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji validitas dan reliabilitas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu metode dalam melakukan uji reliabilitas, yaitu dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha. Metode Cronbach-Alpha itu ditemukan oleh Cronbach pada tahun 1951. Metode Cronbach-Alpha itu digunakan jika skala pengukuran dari data kita yaitu berupa skala Likert atau selain skala dikotomus. Bagaimana cara menghitung metode Cronbach-Alpha? Rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Dengan RI itu merupakan nilai dari reliabilitas soal, K itu merupakan jumlah butir soal, S kuadrat T itu merupakan variansi total, S kuadrat H itu merupakan jumlah variansi soal. Nah, untuk memudahkan Sobat Swan memahami perhitungan dengan menggunakan rumus Cronbach-Alpha, berikut kita akan mencoba mengilustrasikan. Ilustrasi berupa uji reliabilitas instrumen tentang tingkat kepuasan suatu pelayanan pesawat X. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dengan responden yang diwawancarai sebanyak 10 orang responden yang dinotasikan dari responden ke A hingga responden ke J, yaitu 10 orang. Kemudian untuk mengukur kepuasan pelayanan pesawat, kita akan memberikan 5 pertanyaan dengan skala pengukurannya berupa skala Likert. Nah, untuk memahami perhitungan dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha, kita akan menyajikan dalam bentuk tabel berikut. Pertama, kita akan menghitung variansi dari masing-masing butir soal. Sebagai contoh, kita akan menghitung variansi dari butir soal yang pertama, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Diperoleh variansi butir soal yang pertama yaitu sebesar 0,61. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung total variansi dari masing-masing butir soal. Diperoleh yaitu sebesar 2,51. Selanjutnya, kita akan menghitung total varians dengan rumus berikut. Diperoleh total varians yaitu sebesar 4,69. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke dalam perhitungan reliabilitas soal. Dengan menggunakan rumus Cronbach-Alpha, diperoleh nilai reliabilitas soal yaitu sebesar 0,58. Artinya, butir soal tidak reliable. Baiklah Sobat Swan, kita akan melakukan analisis data tersebut dengan menggunakan aplikasi SwanStat. Langkah pertama, bagi Sobat Swan yang mau melakukan analisis dengan menggunakan software SwanStat, maka dapat mengunjungi link berikut, yaitu apps.swanstatistics.com. Berikutnya, untuk memulai analisis, kita harus mengupload data terlebih dahulu. Caranya, klik Browse, kemudian pilih data yang mau kita lakukan pengujian, kemudian klik Open. Setelah data selesai di-upload, maka pada select data aktif, kita akan pilih Upload Data. Nah, pada tabel di bawahnya akan ditampilkan data yang akan kita lakukan pengujian. Kemudian, untuk melakukan uji reliabilitas, maka pada menu ini kita pilih instrumen tes. Kita pilih reliability, kemudian kita pilih item-item pertanyaan yang akan kita lakukan pengujian. Setelah itu, karena data yang kita gunakan merupakan skala data selain dikotomus, maka untuk melakukan pengujian, kita menggunakan uji reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach-Alpha. Dan pada select threshold ini merupakan batas yang kita tentukan untuk suatu soal dikatakan reliable. Nah, biasanya suatu butir soal dikatakan reliable jika nilai reliabilitasnya lebih dari 0,6, sehingga di select threshold-nya ini kita pilih 0,6. Kemudian kita pilih Run. Untuk melihat hasilnya, kita dapat melihat di menu Output. Nah, dapat kita lihat bahwa nilai reliabilitas yang diperoleh yaitu sebesar 0,58. Artinya, nilai reliabilitas lebih kecil dari batasnya, sehingga alat ukur ini tidak reliable. Atau dapat juga dikatakan alat ukurnya tidak konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang kali pada jenis pertanyaan yang sama.
Baiklah, sekian untuk materi tentang uji validitas dan reliabilitas. Semoga Sobat Swan dapat memahami materi yang telah kami jelaskan. Sampai jumpa.